Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, kita coba awali dulu dengan evaluasi diri kita. Pertama, usia kita masing-masing sudah berapa tahun begitu? Silahkan jawab masing-masing. Kemudian kita sudah melaksanakan sholat berapa kali begitu? Pertanyaan berikutnya, apakah kita memahami apa yang kita baca, atau kita hanya sekedar sholat, sekedar bergerak dari takbir sampai salam? Silahkan jawab masing-masing. Atau itu hanya rutinitas harian kita? Begitu. Pertanyaan berikutnya untuk dijawab masing-masing. Dari kecil kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dari huruf hijaiyah, kemudian huruf jadi kata, kalimat, ayat. Nah, dari ayat Al-Quran yang kita baca, dari 114 surat yang kita baca, dari 30 juz Al-Quran yang kita baca, berapa ayat yang kita kira-kira sudah pahami di usia kita sekarang ini? Itu evaluasi buat diri kita sendiri. Sejauh mana keseriusan kita dalam menjalankan agama ini? Itu evaluasi buat kita. Nah, di antara cara untuk memahami apa yang kita baca ketika sholat, agar kita benar-benar khusyuk ketika sholat, itu adalah memahami apa yang kita baca. Dan bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat semuanya berbahasa Arab. Berarti mau tidak mau kita harus paham bahasa Arab. Itu di antara alasan kenapa kita mesti belajar bahasa Arab. Kemudian kita baca Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran, dari 114 ayat 114 surat Al-Quran. Atau jangan jauh-jauh, jangan 30 juz, atau 114 surat, atau 1 juz. Kita 1 surat saja, Al-Fatihah. Sudahkah kita memahami surat Al-Fatihah? Padahal setiap hari kita baca. Minimal saat melaksanakan sholat. Pertanyaannya, apakah kita sudah paham yang kita baca? Allahu Akbar, ya, doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, Bismillah. Apakah hanya bibir kita bergerak, pikiran kita kemana-mana, tanpa memahami apa yang kita baca? Nah, dan Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Berarti mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab. Itu alasan berikutnya kenapa kita mesti belajar bahasa Arab. Ya. Dan kita bisa lihat di lingkungan kita, atau bahkan mungkin diri kita sendiri, berapa banyak orang yang sadar akan hal itu. Bisa dilihat. Padahal pemahaman terhadap bahasa Arab ini merupakan hal yang penting, karena kita sholat dengan bahasa Arab. Hadis-hadis Rasulullah semua berbahasa Arab. Al-Quran yang kita baca dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas semuanya berbahasa Arab. Kalau kita bisa bahasa Arab, pas baca Al-Quran,
baca ayat-ayat tentang azab, kita tahu ini nih azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Bisa jadi dia akan meneteskan air mata karena faham apa yang dibaca. Ketika membaca ayat-ayat yang mengabarkan balasan bagi orang-orang yang masuk surga, dia akan tersenyum, gembira karena dia faham terhadap apa yang dia baca. Apakah sekarang terlambat? Tentu tidak. Nanti kita bacakan salah satu imam besar, ya, tokoh ilmu nahwi di masanya. Itu belajarnya ketika usianya sudah tidak lagi muda. Taib. Nah, itu sebagai pembuka ya. Kenapa kita mesti belajar bahasa Arab? Kita sekarang belajar bahasa Arab. Kita ajak juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, ayo belajar bahasa Arab. Ketika mereka mengikuti ajakan kita untuk thalabul ilmi, untuk melaksanakan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang kita ajak, tanpa mengurangi pahala mereka. Man sanna sunatan hasanatan dan seterusnya. Kita ajak, ayo kita sadarkan orang-orang betapa pentingnya untuk belajar bahasa Arab. Taib. Pertama, kita coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ayat sering kita dengar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Di sini ada kalimat bilisanin arabiyyin mubin. Bahasa Al-Qur'an ialah bahasa Arab. Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab. Bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Fadalla dzalika anna sa'iral lughat dunaha fil bayan. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa pilihan dan bahasa selain bahasa Arab itu kedudukannya, posisinya di bawah bahasa Arab. Sehingga Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Imam Abdurrahman As-Sa'di ya berkata ketika mengomentari ayat ini bahwa ketika Allah berfirman bilisanin arabiyyin mubin, ini menunjukkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia ya. Begitu juga perkataan Abul Husain Ahmad bin Faris, falamma khassa jalla thana'uhu al-lisanul arab bil bayan ulima anna sa'iral lughat qasiratun anhu wa waqi'atun duna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, ya kan? Tadi kalimatnya bilisanin arabiyyin mubin. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 195. Bahasanya bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Maka ini menunjukkan bahwa sairul lughat, bahasa selain bahasa Arab itu kedudukannya ada di bawah bahasa Arab. Ya. Sebagaimana ini disebutkan dalam kitab As-Sahabi fi Fiqhil Lughah. Kemudian annal lughatal arabiyyah miftahul aslain Alkitab was sunnah. Bahasa Arab ini adalah kunci untuk memahami dua sumber hujah kita, dua sumber pedoman hidup kita, yaitu Alkitab was sunnah. Semuanya berbahasa Arab. Kemudian kita perhatikan perkataan-perkataan ulama salaf, ulama-ulama terdahulu ya, dari sahabat, tabi'in dan seterusnya mengenai bahasa Arab ini. Pertama perkataan Umar radhiyallahu an, dan ini sudah sering kita dengar ya, perkataan beliau ini. Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum wa ta'allamul faraid fa innaha min dinikum. Ya. Ini sebagaimana dalam kitab Masbuk Az-Zahab fi Fadlil Arab wa Asyrafil Alam ala Asyrafin Nasab. Kata Umar radhiyallahu an, ta'allamul arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab. Pelajarilah bahasa Arab.
fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian, bagian dari agama Islam. Itu perkataan siapa? Umar radhiyallahu an. Kemudian wa kataba Umar ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, amma ba'd, fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa arabul Qur'an fa innahu arabi. Nah, kemudian Umar pernah memberikan pesan, memberikan nasihat. Fatafaqahu fis sunnah, fahamilah sunnah. Kemudian watafaqahu fil arabiyyah, dan fahamilah bahasa Arab. Ya. Kata para ulama, wa fi taujihi Umar hadza amron. Dalam perkataan Umar ini ada dua nasihat. Pertama, ad-da'watu ila fiqhil arabiyyah, ajakan, seruan untuk memahami bahasa Arab. Kemudian yang kedua, ad-da'watu ila fiqhis syariah, ajakan atau seruan untuk memahami syariah. Lah, kenapa dipisahkan? Apakah bahasa Arab itu bukan bagian dari syariah? Bagian, tapi disebutkan secara khusus seperti ini, ya, dalam usul fiqh disebutkan, ini menunjukkan betapa pentingnya bahasa Arab. Ya, jadi ketika hal umum disebutkan, kemudian disebutkan hal khusus, maka itu menunjukkan hal khusus tersebut itu adalah hal penting, spesial, harus diperhatikan. Begitu. Maka disebutkan oleh Umar di sini secara khusus ada watu ila fiqhil arabiyyah, ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu penting untuk dipelajari. Ini kalau dibaca semua banyak nih ya. Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai perkataan tersebut. Kemudian perkataan Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini juga seorang ulama ya. Jadi beliau berkata seperti ini. An-nahwu kal milhi fit ta'am, la yustagna anhu. Kata Imam Asy-Sya'bi, ilmu nahwu itu kal milhi fit ta'am, bagaikan garam dalam makanan gitu ya. Ini makanan-makanan yang biasa pakai garam gitu. Bagaikan garam dalam makanan, la yustagna anhu, sangat diperlukan. Jika tidak ada garam, maka makanan ini jadi hambar begitu ya. Itu kata Imam siapa? Imam Sya'bi. Ini nahwu ini bagian dari bahasa Arab. Nah, dari muqaddimah ini juga menjadikan penjelasan kenapa dari sekian banyak cabang bahasa Arab ini yang kita pilih nahwu. Karena dalam bahasa Arab itu ada ilmu shorof, ada ilmu nahwu, ada ilmu badi, ada ilmu bayan, dan lain sebagainya. Nah, perkataan-perkataan ulama salaf yang nanti akan ana sebutkanlah kenapa yang dipilih nahwu dulu ya. Harapannya target ana ini kita enggak muluk-muluk ya, dan harus bersabar juga ketika belajar itu. Apalagi sepekan cuman satu kali gitu kan. Cuman satu kali. Harapan ana pertama kita mulai dari Al-Muyassar ya. Ini bahasanya ringan insyaallah, mudah dipahami karena ditulis oleh orang Indonesia sendiri. Ini sejak dicetak dari 1987. Ini mulai diterbitkan 1987 sampai dengan 1987 sampai 2004 ini sudah lebih dari 150 kali cetak. Digunakan di berbagai pondok, digunakan di berbagai ma'had, digunakan di berbagai lembaga. Karena bahasanya mudah dipahami, kemudian lengkap insyaallah. Nah, harapannya ketika Al-Muyassar ini selesai, kita bilang selesai aja dulu ya, walaupun kita lihat segini gitu. Dan ana berdoa gitu, mudah-mudahan semuanya istiqomah gitu ya Pak. Anaknya istiqomah, bapak-bapak semua istiqomah, terus kita menuntut ilmu sampai kapan? Ya sampai jantung ini sudah enggak lagi berdetak kan begitu.
Sampai mata ini udah nggak ngelihat lagi alam yang fana ini, alam dunia yang hanya sebentar ini. Terus kita belajar. Nah, setelah selesai Al-Muyassar fi ilmin nahwi ini, kita coba nanti ke sorofnya sedikit. Nah, Al-Muyassar, kemudian sorof. Nah, kita coba nanti setelah selesai 2 kitab ini, ya, sorof, nahwu, dengan ditambah kosakata terus, kita nanti coba praktek baca. Harapannya ke depan, entah itu kapan begitu ya. Entah itu kapan, semuanya praktek baca. Kenapa ini perlu? Oke, kita ada kajian fikih. Oke, kita ada kajian apa tadi? Ada fikih ya bersama Tahsin begitu kan, bersama Ustadz Ahmad Kamil dan lain sebagainya. Itu kita kan usaha kita juga untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah ini. Tapi ketika kita bisa bahasa Arab, bisa nahwu, bisa sorof, kosakata kita cukup, ada gurunya banyak, kita bisa baca kitab gundul, maka itu bisa menghemat waktu untuk kita membaca kitab-kitab para ulama. Karena ilmu ini sangat luas, gitu ya. Karena ilmu ini sangat luas. Ketika ada kemampuan itu, maka kita bisa baca buku-buku, kitab-kitab para ulama yang penuh dengan ilmu, dari mulai yang tipis, yang sedang, yang tebal. Kan para ulama ada yang segini juga. Syiar Alaman Nubala itu kan berapa jilid begitu kan. Nah, ketika kita sudah ada kemampuan itu, ya, itu harapannya kita bisa sedikit-sedikit baca. Ya, kita harus optimis kan ya Pak. Harus optimis. Ke depan harapannya seperti itu, dengan mulai kita dengan Al-Muyassar ini. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Innallaha lama anzala kitabahu bilisanil Arab." Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab, wa ja'ala rasulahu muballighan anhu alkitab wal hikmah bilisanihil arab, dan menjadikan rasulnya ya, mendakwahkan, mengajarkan dengan bahasa apa Rasulullah? Dengan bahasa Arab. Bilisanil arab, wa ja'ala sabiqin ila hadad din mutakallimina bih. Begitu juga orang-orang terdahulu, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, bil arab, dengan bahasa Arabiyah ya. Walam yakun sabila ila dhabtid din wa ma'rifatihi ila bidhabti hadzal lisan ya. Dan tidak ada jalan untuk menjaga, untuk memegang kemurnian agama ini kecuali dengan mengetahui hadzal lisan, bahasa ini, yaitu bahasa Arab. Sorot ma'rifatuhu minad din, maka mengetahui bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama. Ya kan? Kalau nggak ada yang paham bahasa Arab, ketika Al-Quran, ketika hadis dirubah harokatnya atau lain sebagainya, akan banyak orang yang tertipu begitu kan. Tapi ketika paham, oh ini harusnya A, I, U, karena salah sedikit fatal gitu kan. Ketika baca misalkan innallaha bari'um minal musyrikina ya wa rasuli, ketika salah baca itu bisa fatal. Ketika dibaca kasroh, maka artinya sungguhnya Allah dan Rasulnya berpaling dari orang-orang musyrik. Tapi ketika dibaca misalkan wa rasulah, maka jadi berubah. Berubahnya jadi bagaimana? Sungguhnya Allah berpaling dari orang-orang musyrik dan dan Rasulnya. Itu karena salah satu harokat saja ya. Hanya salah satu harokat, fatal maknanya. Begitu. Nah ini makanya pantas Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begitu dalam kitabnya Majmu' Fatawa ya, Majmu' Fatawa. Ini sejalan dengan perkataan Umar bin Khattab tadi, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sungguhnya bahasa Arab itu bagian dari bagian dari agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ma aradtu biha yakni al-arabiyyah illa isti'anata 'alal fiqh. Siapa yang enggak kenal Imam Asy-Syafi'i? Beliau kecerdasannya luar biasa dan beliau mendalami bahasa Arab dengan betul-betul. Dan beliau berkata, ma aradtu biha, saya tidak menginginkan dengan bahasa Arab ini ilal isti'anata 'alal fiqh, kecuali
bahasa Arab ini untuk membantu saya memahami fikih. Kalau nggak paham bahasa Arab, ya nggak bisa memahami itu, kan? Memahami Al-Quran, hadis, fikih dan lain sebagainya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga berkata, wa qala man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang menyelami ilmu nahwu, nah itu juga yang menjadi dasar kenapa dari sekian banyak cabang ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu yang dipilih. Begitu. Perkataan Imam Asy-Syafi'i, man tabahhara fin nahwi, barang siapa yang menyelami ilmu nahwu, ihtada ila kullil ulum, maka dia akan menemukan, maka dia akan ditunjukkan, maka dia akan mendapatkan semua ilmu. Karena dia punya modal untuk membaca kitabnya para ulama, ya, dan lain sebagainya. Wa tunsabu hadhil maqalah aidan lil Kisai. Ada yang menyebutkan bahwa perkataan ini adalah perkataan Imam Al-Kisai. Kemudian ini kita sampaikan dulu perkataan para ulama gitu kan. Ini perlu gitu kan. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Bukan karena ikut-ikutan ataupun apa, tapi kita punya alasan yang jelas, punya motivasi yang jelas, punya tujuan yang jelas. Karena harus jelas gitu kan targetnya. Kemudian wa mimma yadullu aidan ala ihtimamis salaf bil arabiyyah. Nih ya, yang tadi ana sampaikan, di antara hal yang menunjukkan ya pentingnya bahasa Arab ini, Annal Kisai rahimahullah, sesungguhnya Al-Kisai rahimahullah. Al-Kisai ini salah satu ulama, ya, ulama besar di masanya. Ta'allaman nahwa wa qad kabura sinnuhu. Imam Al-Kisai ini belajar bahasa Arab, belajar nahwu, wa qad kabura sinnuhu, ketika usianya sudah tak lagi muda. Ketika usianya sudah tak lagi muda. Ya. Kemudian kata para ulama, kenapa Al-Kisai ini sampai benar-benar ketika belajar fokus, semangat, antusias? Nih, ada sebabnya. Sababu dzalik haitsu qala wa sababuhu annahu masya yauman. Suatu ketika Imam Al-Kisai ini berjalan, hatta a'ya, sehingga Imam Al-Kisai merasa lelah. Hatta a'ya. Imam Al-Kisai mengadakan sebuah perjalanan, beliau safar. Kemudian karena dulu kan belum ada mobil ya, perjalanan ya, belum ada Gojek, belum ada ojek online, nggak bisa pesan gini itu ya. Berjalan kaki ya. Nah, beliau merasa lelah, hatta a'ya, fajalasa. Kemudian beliau duduk. Ya. Waqala. Kemudian Al-Kisai ini berkata, ayaitu. Ya. Maksud beliau ingin mengatakan, oh saya lelah begitu kan. Beliau ingin berkata begitu. Tetapi ada orang di samping beliau berkata kepada Al-Kisai, faqila lahu lahanta. Wahai Al-Kisai, engkau salah. Salah dalam memilih kata, salah dalam memilih bahasa. Qala. Kemudian Al-Kisai berkata, kaifa? Kenapa? Apanya yang salah begitu kan? Kata Al-Kisai ini. Qila, dikatakan kepada Al-Kisai, in kunta aradta at-ta'ba, jika engkau ingin mengungkapkan rasa lelah dengan sebuah kalimat, fakul yaitu, maka katakan yaitu. Kalau tadi Al-Kisai berkata apa? Yaitu, ain, iya, ta. Ya. Bukan begitu, bukan yaitu. Harusnya kata orang yang menegur ini fakul yaitu. Ada hamzahnya. Yaitu. Hamzah, ain, iya, ta. Yaitu. Berarti hanya kurang berapa huruf? 1 huruf. Fakul yaitu. Wa in kunta aradta in qita al-hilah fakul yaitu. Tapi jika engkau ingin mengungkapkan bahwa engkau itu sudah putus asa, menyerah dari perjalanan, baru katakanlah yaitu. Berarti tadi mengatakan apa? Yaitu. Padahal yang tepat apa? Yaitu. Bigoiri hamzah. Kata orang yang menegur ini, bigoiri hamzah, tanpa hamzah di awalnya. Nah, dari situlah itu jadi cambukan,
jadi motivasi buat siapa? Al-Kisai ini ya. Ketika orang berbuat salah ditegur, bukan malah ngotot atau malah marah-marah. Tapi Al-Kisai Masya Allah terima dengan lapang dada, dan itu dijadikan cambuk bagi dirinya. Oh, ini yang salah di diri saya dan harus saya perbaiki. Setelah itu washtagola bin nahwi, maka Al-Kisai ini pun ya menyibukkan diri bin nahwi, dengan nahwu ketika usianya sudah tidak lagi muda. Hatta mahar wasorot imama waktihi, sampai Imam Al-Kisai itu mahir di bidang ilmu nahwu dan jadi imam di masanya, jadi imam di zamannya ya. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man arada ayyatabahhara fin nahwi fahuwa iyalun alal Kisai, fahuwa iyalun alal Kisai. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang ingin menyelami ayyatabahhara, bahrun itu kan lautan, ayyatabahhara gitu, menyelami fin nahwi, dalam ilmu nahwu, fahuwa iyalun alal Kisai, maka dia berhutang budi kepada Al-Kisai. Kenapa? Karena Al-Kisai inilah yang mengajarkan ilmu nahwu di zamannya, dan beliau menjadi rujukan dalam bidang ilmu nahwu bagi orang-orang saat itu, terus sampai kepada kita. Maka pantaslah Imam Asy-Syafi'i berkata, man arada ayyatabahhara fin nahwi fahuwa iyalun alal Kisai. Barang siapa yang ingin menyelami ilmu nahwu, maka dia berhutang budi kepada Al-Kisai. Ini luar biasanya itu kan Imam Al-Kisai. Bahkan Imam Al-Kisai ini bukan hanya bidang nahwu, beliau juga salah satu dari qiraah sab'ah. Itu ada namanya Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini gitu kan. Masya Allah luar biasa. Kita kan baca orang-orang terdahulu ini untuk diambil pelajarannya, untuk diambil semangatnya, untuk diambil ibrohnya ya. Nah, ini diantara imam nahwu itu Imam Asy-Syifa, siapa? Al-Kisai. Yang lain ada Imam Sibawi ya, dan lain sebagainya. Masya Allah ya, Imam Al-Kisai ini luar biasa ya. Kemudian ini banyak nih ya, keutamaan bahasa Arab. Kalau kita baca banyak banget ya. Kita bawakan perkataan Imam As-Suyuti ya. Imam As-Suyuti berkata, wala syakka anna ilmal lughah minad din. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu bahasa Arab adalah bagian dari agama. Li'annahu minal furudil kifayah. Karena bahasa Arab ini, belajar bahasa Arab ini ya, bagian dari ilmu yang mempelajarinya itu fardu kifayah. Bahkan ulama yang lain mengatakan fardu ain gitu kan. Karena kalau Al-Qur'an tidak bisa difahami tanpa bahasa Arab, berarti bahasa Arab ini wajib, karena Al-Qur'an itu wajib difahami. Dalam kaidah ushul fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib ya. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut adalah wajib. Itu sebagian ulama ya. Nah, ini kalau kata Imam As-Suyuti apa? Bagian dari belajar yang fardu kifayah. Ketika ada yang lain ya sudah gitu. Wa bihi tu'rafu ma'ani al-fadil Qur'an. Dengan bahasa Arab inilah kita memahami makna-makna Al-Qur'an, was sunnah dan sunnah. Kemudian Al-Asma'i berkata, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi idza lam ya'rif an-nahwa. Yang aku khawatirkan atas penuntut ilmu, kita semua ya, ana juga penuntut ilmu. Apa yang dikhawatirkan oleh Al-Asma'i ini? Lam ya'rif an-nahwa, tidak tahu nahwu. Kenapa? Karena kalau tidak tahu nahwu, ketika misalkan membaca salah, yang harusnya fathah dibaca kasroh atau dhammah, yang harusnya dibaca dhammah dibaca fathah. Nah, itu berubah ya. Yang tadinya posisinya sebagai objek, dia jadikan subjek. Yang harusnya jadi subjek, dia jadikan objek. Otomatis kan akan berubah
doroba Zaidun Amron. Ini yang dipukul Amr. Tapi kalau dirubah, doroba Zaidan Amrun. Yang dipukul itu Zaid. Itu kan berubah harokat, berubah arti. Nah, begitu juga dikhawatirkan tidak paham nahwu sehingga salah baca, salah memahami, dan takut ya masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di api neraka. Ya kan? Ini perkataan Rasul, ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi salah dalam memahami. Bukan begitu gitu dari Rasulullah. Dikhawatirkan masuk ke situ. Maka pantaslah Imam Al-Asma'i mengatakan seperti itu. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa kita ambil nahwu terlebih dahulu. Gitu ya. Kan ada yang lain durus lugo dan lain sebagainya. Nah, kita coba an-nahwu dulu gitu. Mudah insyaallah. Mudah insyaallah begitu ya. Jadi apa itu nahwu? Kita belum masuk nih. Mohon bersabar. Ini mukadimahnya cukup panjang ya, karena rencananya anak itu pertemuan pertama udah mukadimah dulu aja begitu, mukadimah. Khawatir nanti kalau langsung ke sini kaget juga ntar. Tapi insyaallah kalau anak lihat di sini udah pada pengalaman semua kayaknya, Pak. Udah pernah belajar ya, Pak ya. Insyaallah. Jadi insyaallah ini mudah insyaallah. Ya, kita coba simak dulu perkataan para ulama. Alhamdulillah. Apa itu nahwu? Ya udah antusias nih ya, Pak. Masya Allah gitu. Seperti pernah ke Arab. Masya Allah. Apalagi yang pernah ke Arab kayaknya. Udah paham. 3 tahun. Aduh. Ana jadi grogi. Taib. Nah itulah ya. Taib. Selanjutnya kita sering dengar kan kitab Hilyatul Thalibil Ilm ya Pak, karangan Abu Bakar Zaid. Dan dalam kitab Hilyatul Thalibil Ilm, ihdar al-lahna ibta'id anil lahn fil lafdi wal kutub fa inna adama lahni jalalatun wa safaun ya. Dan seterusnya. Nah, Syekh Bakar Abu Zaid ini dalam kitab tersebut mengatakan jauhlah kesalahan, jauhilah. Jadi kita harus berusaha untuk menjauhi dalam ucapan, dalam berkata, dalam menulis bahasa Arab. Kenapa? Agar terjaga, agar terjaga kemurnian apa yang kita baca. Karena kalau misalkan salah, ya nggak murni lagi, karena pemahamannya jadi berubah, begitu ya. Kemudian. Nah ini karena udah nggak sabar kita percepat nih Pak. Baik, kita lihat komentar Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan Quran surat Yusuf ayat 2. Quran surat Yusuf ayat 2. Nah dalam Quran surat Yusuf ayat 2 itu kan bunyinya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu Arabiyah dengan bahasa Arab. Apa kata Imam Ibnu Katsir ya? Li'anna lughatal Arab afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Kata Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah. Kenapa nih dalam ayat ini ya Allah Ta'ala menyebutkan Qur'anan Arabiyya dengan bahasa Arab, memilih bahasa Arab ini. Kata Imam Ibnu Katsir karena bahasa Arab adalah afsahul lughat, bahasa yang paling fasih. Dari semua bahasa yang ada di dunia, bahasa Arab lah yang paling fasih. Wa abyanuha, yang paling jelas. Wa ausauha, paling luas kosakatanya. Ya. Anda nggak tahu kalau kamus bahasa Inggris paling tebal sih gimana Pak? Ada yang paling tebal. Nah, kalau bahasa Arab ada yang sampai 17 jilid. Itu kamusnya saja gitu, kamus bahasa Arab. Kemudian lisanul Arab juga tebal itu banyak-banyak. Berarti kalau
Kamusnya sampai segitu, menggambarkan mufradatnya, kosakatanya banyak. Bahkan ada kamus khusus tentang asad, gitu, tentang singa begitu kan. Saking muradifnya, sinonimnya, persamaan katanya saking banyaknya dalam bahasa Arab gitu kan. Itu menunjukkan wa ausauha, paling luas gitu. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani, paling banyak mengandung maknanya ya, dan yang menenteramkan jiwa. Bahasa Arab itu menenteramkan jiwa. Coba anak tanya, ketika Bapak mendengarkan imam bacaannya enak gitu kan, baca Al-Quran, tenang nggak kira-kira? Enak nggak gitu didengar? Padahal nggak ngerti yang dibaca. Iya nggak? Iya, bahasa Arab kan luar biasa, apalagi memahaminya ya. Falihada, ini sebagai penutup dari muqaddimah, falihada angzala asraful kutub. Ini kata Imam Ibnu Katsir, oleh karenanya angzala asraful kutub. Unzila asraful kutub. Diturunkan kitab yang paling mulia. Apa? Al-Qur'an. Bi asrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia. Bahasa apa? Bahasa Arab. Ala asrafir rusul, kepada rasul yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisafarati asrafil malaika, melalui malaikat yang paling mulia. Siapa? Jibril. Wa kana dzalika fi asrafi baqail ard, dan hal tersebut terjadi di daerah yang paling mulia. Di mana? Mekah dan Madinah. Ya, Mekah dan Madinah. Wabtada inzalu fi asrafi suhur as-sanah wa huwa Ramadan. Dimulainya di bulan yang paling mulia. Bulan apa? Ramadan. Fakamula min kullil wujuh. Maka Al-Quran ini Masya Allah sempurna dari berbagai sisi. Sempurna dari berbagai sisi. Bahasanya paling mulia. Diturunkan kepada Rasul paling mulia. Di tempat yang paling mulia. Melalui malaikat yang paling mulia. Fakamula min kulil wujuh. Al-Quran itu sempurna dari berbagai sisi. Masya Allah. Nah, di situ kan bi asrafil lughat, dengan bahasa Arab, itu kan dengan bahasa yang paling mulia. Taib, itu kira muqaddimah ya. Kenapa kita mesti belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab. Nah, dan yang kita pilih kemarin anak coba lihat-lihat kan, kitab nahwu itu banyak sekali kitab-kitab yang membahas nahwu. Ada di dalam Durus Lughah ada nahwunya, tapi dicampur dengan dialog dan lain sebagainya. Dalam Al-Arabiyah Baina Yadaik juga sama. Kemudian nahwu itu ada Al-Ajrumiyah. Al-Ajrumiyah itu sarahnya banyak. Ada Mutamimah, ada Kafrawi, ada Taswikul Kholan, ada Mukhtasar Jidan, ada Asmawi. Kemudian ada juga sarah Syekh Utsaimin. Banyak sarah dari Al-Ajrumiyah. Kemudian ada Alfiyah Ibnu Malik dengan berbagai syarahnya. Kemudian nahwu juga banyak, ada An-Nahwu At-Tatbiki. Ya, ini yang sekarang lagi ini ya, karena penulisnya masih ada juga. Tapi ana pilih Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karena insyaallah ini mudah untuk semua kalangan ya. Dan penulisnya kan kemarin baru ini ya Pak, baru meninggal. Masya Allah, ini jadi amal buat beliau, Masya Allah. Jadi ketika beliau meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Imam Bukhari udah meninggalkan Sahih Bukhari. Imam Muslim meninggalkan Sahih Muslim. Imam At-Tirmidzi meninggalkan Sunan At-Tirmidzi. Ya. Imam Ibnu Hajar meninggalkan Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Bulughul Maram gitu kan. Penulis-penulis ini semuanya udah nggak ada, tapi karya-karya mereka masih bermanfaat. Ya, pertanyaannya kalau kita meninggalkan apa? Ya, kita lakukan sesuatu yang sebisa kita. Yang bermanfaat ya. Kita ngajak orang belajar bahasa Arab semampu kita. Lakukan kebaikan, jangan muluk-muluk. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa lakukan. Agar itu bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ya.
Azan dulu atau azan dulu bentar ya, Tay. Nanti kita baca mukadimah dikit, dan setelah itu kita tutup insyaallah. Allah. Nah, kita lanjutkan sedikit ya baca mukadimahnya. Nah, insyaallah pekan depan kita masuk ke materinya. Dan harapannya pekan depan udah ada bukunya ya. Di online banyak insyaallah. Ini ada yang satu kitab ini 3 jilid ya, langsung jilid 1, jilid 2, jilid 3 satu kitab ini. Ada juga yang per jilid. Jadi dipisah-pisah jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, harapannya pekan depan ya sudah ada begitu ya. Kalau PDF-nya itu tulisan versi lama, jadi dibacanya kurang begitu jelas. Kalau bacanya kurang begitu jelas kan kita kurang ini juga ya, melihatnya kurang nyaman begitu. Kita baca mukadimahnya sedikit ya. Al-Muqaddimah qala al-muallif rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyya la'allakum tattaqun. Ya, segala puji yang telah menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab agar kalian bertakwa. Walladzi yassaral Qur'an lidzikri la'allakum tafhamun. Ya, dan mempermudah Al-Qur'an lidzikri, untuk diingat agar kalian memahaminya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, ya. Salawat dan salam untuk nabi kita yaitu Muhammad an-Nabiyil Arabi, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Arabi yang orang Arab gitu, berbahasa Arab, al-Mab'uts yang diutus bi kitabim mubin, ya, dengan Al-Qur'an mubin yang menjelaskan. Wa ba'd
Fa inna hajatal muslim ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah daruriyah. Sesungguhnya kebutuhan kaum muslimin untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab ialah daruriyah. Jadi dalam ilmu itu ada yang bahasanya daruriyah, ada yang nadhariyah. Kalau daruriyah itu sangat butuh, nggak perlu ditawar-tawar lagi. Daruriyah memang butuh jiddan. Bahkan kata mu'alif, kata penulis menggunakan kata jiddan. Kita sangat butuh biha terhadap bahasa Arab ini. Idh biha sababun ila fahmil Qur'ani was sunnah. Karena hal tersebut merupakan sebab kita bisa memahami Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa qad amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita an natamassaka bihima, untuk memegang erat, memegang sekuat tenaga terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah ini. Wa na'malu bima fihima, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa la yumkinu an nafhamahuma fahman taman, dan tidak mungkin memahami keduanya dengan pemahaman yang sempurna, dengan pemahaman yang lengkap, illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah, kecuali setelah memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa ma zala aktsarul muslimina ya'taqiduna anna qawaidal lughal arabiyyah ala janibi kabir minas su'ubah, Tapi kebanyakan orang menganggap bahwa belajar bahasa Arab itu sulit, Wa ta'qidu bihaitsu ya'tadiru ala ayyi syahsin ayyafhamaha ma lam yatakhassas fi dirasatihi. Hanya segelintir orang saja yang bisa memahaminya. Anggapan sebagian orang, bahkan banyak orang beranggapan seperti itu. Apa jawaban mu'alif? Fahada kitabun, maka kitab ini al-muyassar fi ilmin nahwi, dengan nama al-muyassar fi ilmin nahwi, wa qad wada'tuhu bi ibaratin sahlah. Beliau menulisnya bi ibaratin sahlah, dengan bahasa yang mudah difahami, wa amsilah katsirah, dengan contoh-contoh yang banyak, liyashula fahmuhu, agar mudah memahaminya. Wala siyama lil mubtadiin, terutama bagi pemula fi dirasatin nahwi, bagi yang belajar ilmu nahwu, insyaallah ini mudah difahami, bahasanya mudah difahami, contoh-contohnya juga mudah, yang beliau pilih gitu agar orang tuh mudah memahami nahwu. Wallah as'alu ayyaj'alahu khalisatan liwajhil karim wa ayyanfa'ana bihi yaumaddin wa huwa arhamur rahimin. Masyaallah, beliau minta keikhlasan semata-mata menulis karya ini agar melihat wajah Allah di surga kelak gitu. Dan semoga bermanfaat gitu kan untuknya di hari pembalasan nanti, wa huwa arhamur rahimin. Taib, itu saja yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Insyaallah pekan depan papan tulisnya ada Sabil. Ana mohon izin surat coret Pak. Kita gunakan papan tulis Kitabnya mudah-mudahan sudah pegang semua dan bisa dicoret-coret gitu kan, coret-coret biar kita bener nih belajar gitu. Insyaallah ini bener belajar. Maksudnya biar lebih begitu. Taib, itu saja yang Ana sampaikan. Ana mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, baik dari kata-kata Ana yang tidak pas, tidak tepat. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dan senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Jazakumullahu khairal jazaa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada waktu nggak? Ini saya ada, mau tanya jawab boleh Sir? Boleh, 2 atau yang banyak-banyak. Yang mau bertanya ada 1 atau 2. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Selintas Pak. Taib. Nahwu itu apa? Jadi dalam bahasa Arab itu ada ilmu yang untuk mengetahui perubahan kata. Misalkan nasoro yansuru. Nasoro itu fi'il madhi. Kemudian yansuru fi'il mudhari. Kata kerja, lampau, atau sedang. Nah, perubahan dari nasoro ke yansuru itu dipelajari oleh ilmu sorof. Adapun ilmu nahwu itu untuk mempelajari harokatnya. Contoh, astagfirullah. Nah, kata Allahnya apakah dibaca astagfirullah
atau astagfirullahi atau astagfirullahu? Coba Anda jawab. Siapa yang mau jawab nih? Kata Allahnya ini dibaca apa? Apakah astagfirullaha atau astagfirullahu atau astagfirullahi? Siapa yang bisa jawab? Serius nih. Astagfiru, saya meminta ampun Allah kepada Allah. Untuk mengetahui harokat akhir itu kita bisa tahu dengan ilmu nahwu. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Jadi ilmu nahwu itu ilmu untuk mengetahui harokat akhir kata. Karena kalau berubah seperti tadi, Doroba Zaidun, lagi-lagi Zaid dan Umar. Karena emang itu yang bisa dijadikan contoh agar mudah diingat. Doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun. Zaidun itu dommatain atau fathatain? Dommatain. Doroba Zaidun, dommatain. Karena dia kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu dalam bahasa kita subjek. Kemudian Amron. Amron itu fathatain atau dommatain? Fathatain. Karena kenapa dia fathatain? Karena dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita objek. Ya. Kalau kita baca Doroba Zaidun Amron, siapa yang dipukul? Amron. Amr kan, Doroba Zaidun Amron. Karena Zaid kedudukannya sebagai maf'ul bih. Tapi kalau dibaca Doroba Amron Zaidun, tulisannya kan tetap Doroba, Zaid, dan Amr. Hanya 3 kata itu kan. Yang beda apanya? Harokatnya. Doroba Zaidan Amrun. Nah, ketika dibaca Zaidan, maka Zaid ini kedudukannya jadi maf'ul bih. Bukan lagi fa'il, bukan lagi subjek, bukan lagi pelaku, tapi dia jadi maf'ul bih. Amrun, nah dia jadi fa'il karena dia jadi dhammatain. Maka yang dipukul berubah otomatis. Ketika harokatnya dari an jadi un, asalnya pelaku jadi korban. Nah, begitu. Nah, kita tahu itu dengan ilmu nahwu. Betul. Jadi kurang lebih ilmu nahwu itu ilmu untuk mengetahui harokat akhir kata. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah. Yang banyak hafal bahasa Arab ya. Oh, bahasa Arab hafalan? Insya Allah sedikit sih ya. Pelan-pelan. Enggak, kita pelan-pelan aja insya Allah. Insya Allah mudah. Pusing enggak? Insya Allah mudah. Ya insya Allah. Ana dulu ngafalin Alfiya Ibnu Malik semuanya 1002 bait. Alhamdulillah selesai 6 bulan. Karena insya Allah mudah ya. Jangan bikin ini. Insya Allah mudah. Tapi itu saja ya. Cukup ya Pak ya? Insya Allah ya. Tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.